Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya di dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang melampaui segala selalu beserta dengan Bapak Ibu Saudara saya sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kita hidup ini adalah karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari jadikan Tuhan itu segalanya di dalam hidup kita. Karena Dia adalah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia yang telah menciptakan Bapak Ibu Saudara saya untuk menjadi penyembah-penyembah, untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita, mari kita bawa roh kita, jiwa kita, pikiran, perasaan kita, tubuh kita, untuk kita persembahkan di hadapan Tuhan. Dan itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi sacrifice of praise, menjadi korban persembahan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari jadikan Dia, Tuhan, menjadi pusat penyembahan kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki di dalam hidup. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, Tuhan bertata atas puji-pujian kita. Amin. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan begitu kuat, boleh saya rasakan di tempat di mana saya berada. Dan saya percaya, bukan hanya di tempat saya berada, tetapi di tempat Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Karena kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi apapun juga. Dia menembus semua dimensi, tempat dan waktu. Mari Bapak Ibu, mari kita terus mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya kalau malam hari ini Bapak Ibu, Saudara dan saya juga memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan itu, atau kebenaran firman Tuhan itu, boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam kehidupan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu boleh mengenal Dia, mengenal pribadinya, dan semakin hari kita boleh hidup semakin hari semakin kudus, untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang sulung, yaitu Yesus Kristus, dan sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-200. Dan Bapak Ibu boleh atau bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Saipol SIP atau DS Zoom. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan dan membahas bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-200. Dan malam hari ini saya masih beri tema Roh Kudus yang berdiam, bagian yang ke-41. Bapak Ibu siap kita berkati malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, Tuhan, aku rindu Tuhan, aku rindu pesan-Mu malam hari ini. Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan mengenai harta yang sesungguhnya yang akan kita terima sebagai warisan yang disediakan oleh Allah, yaitu kemuliaan, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan izinkan saya untuk mereview dengan singkat renungan yang sudah saya sampaikan 3 minggu yang lalu, supaya kita dapat menarik satu benang merahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini, hidup Bapak Ibu Saudara saya yang kita sedang jalani saat ini, sekarang telah memiliki nilai
sekarang telah memiliki identitas baru. Karena apa Bapak Ibu? Karena Kristus. Ya, karena Kristus yang telah tergantung di kayu salib, yang telah tertombak dan terpaku, yang tubuhnya telah tergantung di atas kayu salib, dan darahnya telah tercurah, mengalir dan menetes habis. Sehingga Bapak Ibu saudara saya masuk ke dalam apa Bapak Ibu? Masuk ke dalam satu perjanjian yang baru. Bapak Ibu, Yesus berkata di malam terakhir itu, cawan ini adalah cawan perjanjian yang baru, yang dicurahkan bagimu. Dan itu adalah perjanjian darah, yang dimeteraikan dengan darah, yaitu darah anak domba. Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang dapat melukiskan atau yang dapat menggambarkan, yang mampu menembus dimensi kebenaran ini. Karena semuanya adalah tinta, karena semuanya adalah tulisan yang ada pada loh-loh batu, yang menurut surga itu membawa pada kematian. Bapak Ibu, ini adalah gambaran dinamika surga. Surat Ibrani pasal 8 ayat 5 berkata, ini adalah satu gambaran pelayanan di surga. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Ibrani pasal 8 ayat 5. Surat Ibrani pasal 8 ayat 5a mengatakan, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Bapak Ibu, ini luar biasa bukan? Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Ayat 5a, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Jadi Bapak Ibu, dinamika surga ini sudah didemonstrasikan sejak di bumi ini. Wah, ini luar biasa bukan? Pertanyaannya adalah kenapa? Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Kenapa sampai dinamika surga atau pelayanan surga itu didemonstrasikan di bumi? Kenapa sampai dinamika surga atau pelayanan surga itu sampai dibuatkan satu gambaran sejak di bumi ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena penghuni surga ada di bumi. Amin Bapak Ibu. Karena penghuni surga itu ada di bumi. Karena calon penghuni surga itu yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya sedang ada di bumi. Jadi Bapak Ibu, itu semua sudah dipersiapkan. Dan itu semua sudah diperkenalkan. Dan itu semua sudah didemonstrasikan sejak dari sini. Maka dari itu, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya adalah apa? Adalah apa Bapak? Adalah persiapan. Jadi kehidupan Bapak Ibu Saudara saya di sini, di bumi ini, itu adalah persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya di dalam kemuliaan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Dan ini adalah persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, selama di bumi ini, Bapak Ibu Saudara dan saya dipercayakan harta yang lain, harta orang lain, sehingga Bapak Ibu Saudara saya diminta untuk bertanggung jawab, untuk setia. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Lukas pasal 6 ayat 16 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bapak Ibu, kalau engkau tidak setia di dalam hartamu sendiri, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Wow, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, harta kita yang sesungguhnya itu adalah satu dinamika di dalam kerajaan surga. Bukan hanya berupa hal-hal yang kemudian menjadi fasilitas surga, tetapi lebih dalam dari itu. Itu adalah satu relasi, satu hubungan. Ketika Bapa pemilik surga berkata,
aku ini menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Dan ini adalah kekayaan bagi orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam dinamika sumber. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 12 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Lukas pasal 16 ayat 12 mengatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu, apa yang menjadi hartamu yang sesungguhnya Bapak Ibu? Dan itu adalah satu kemuliaan. Satu kemuliaan yang ada di dalam kerajaan surga. Hartamu sendiri itu adalah satu bagian di dalam kemuliaan kerajaan surga. Hartamu yang sesungguhnya itu adalah ketika engkau mendapat bagian di dalam kekudusannya Allah. Dan hartamu yang sesungguhnya itu adalah warisanmu. Amin Bapak Ibu. Jadi artinya harta yang sesungguhnya itu adalah warisan. Bapak Ibu, apa yang menjadi warisan Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu menghayatinya? Apa kira-kira yang menjadi warisan Bapak Ibu? Atau apa yang menjadi hak warisan Bapak Ibu? Hal seperti apa Bapak Ibu? Memiliki kemuliaan. Ya, memiliki kemuliaan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kemuliaan yang seperti apa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Roma pasal 8 ayat 17. Surat Roma pasal 8 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Itu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika kita tahu apa yang menjadi warisan kita, mari kita mengorbankan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu, dan kemudian berfokus pada apa? Kepada apa Bapak Ibu? Kepada dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, itu yang menjadi warisan kita. Warisan kita adalah dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan itu tidak ada duanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tinggalkan segala sesuatu yang lain. Dan kemudian seluruhnya, seluruh pusaran hidup Bapak Ibu, Bapak Ibu labuhkan kepada warisan yang sesungguhnya, yaitu dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan satu hari nanti Bapak Ibu akan mengalami apa yang namanya kemegahan dan keagungan dari dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus itu. Dan itu adalah warisan yang kita inginkan. Itu adalah warisan yang kita rindukan, yang akan kita gapai, yaitu dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang dimensi kemuliaan ini. Dimensi kemuliaan yang menjadi harta, dimensi kemuliaan yang menjadi warisan. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam membahas mengenai dimensi kemuliaan ini, kita akan kembali membaca bagian-bagian firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Dan ini adalah pelayanan yang berujung pada dimuliakan bersama-sama dengan Kristus.
Dan Bapak Ibu Saudara saya harus terus memancarkan kemuliaan, memancarkan kemuliaan Kristus. Dan dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Memancarkan kemuliaan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Ini Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Sampai pada saat Kristus datang di dalam kemuliaannya dan bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya untuk menjemput kita sebagai mempelai wanitanya. Dan kita, Bapak Ibu Saudara saya, turut mengambil bagian di dalam kemuliaan. Amin. Bapak Ibu, turut mengambil kemuliaan di dalam, mengambil bagian di dalam kemuliaannya. Ini menarik Bapak Ibu, dan harus menjadi satu topik khusus untuk membahas. Tapi Bapak Ibu, saya mau memberikan sedikit gambaran singkatnya, bahwa kemuliaan bersama dengan Kristus itu terjadi saat kita, Bapak Ibu Saudara saya, dijemput di awan-awan untuk dibawa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Dan dipakaikan apa Bapak Ibu? Dipakaikan pakaian putih. Ya, pakaian putih, lainan halus. Dan itu adalah gambaran dari kemuliaan yang menjadi apa Bapak Ibu? Yang menjadi harta kita, yang menjadi warisan. Nah, bagaimana perjalanan atau cerita mengenai kemuliaan ini? Dan ini semua dimulai sejak kita, sejak Bapak Ibu Saudara saya hidup di bumi. Amin. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan ini adalah hasil dari karya Roh Kudus yang menghidupkan. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kematian itu tidak membawa roh Bapak Ibu Saudara saya terhubung kembali dengan Bapa, maka jiwa kita ini akan terombang-ambing dan menjadi liar. Dan di dalam keadaan realitas kehidupan ini, dia akan cenderung menuruti keinginan daging. Dan kebenaran ini penting untuk kita sadari dan pahami, bahwa ketika kita dilepaskan dari belenggu perbudakan, dari roh dunia ini, dari roh penguasa ini, maka kita dibawa masuk untuk apa Bapak Ibu? Untuk dapat kembali terhubung dengan surga, untuk dapat kembali terhubung dengan Bapa di surga. Dan itu artinya roh Bapak Ibu Saudara saya kembali memiliki kekuatan atau memiliki kesempatan untuk apa? Untuk hidup, untuk menjadi hidup kembali. Dan itu artinya memiliki hubungan, karena hidup itu adalah hubungan. Dan hubungan itu harus semakin hari menjadi semakin intim dan akrab. Jadi Bapak Ibu, hidup yang dimaksud di sini adalah hidup Zoe. Hidup di dalam keadaan semakin hari semakin berkelimpahan, yang artinya satu hubungan yang semakin intim, satu hubungan yang semakin akrab, satu hubungan yang semakin karib dengan Bapa. Dan inilah ekspresi dari persahabatan dengan Bapa. Dan ini yang harus kita jalani. Inilah yang harus Bapak Ibu Saudara saya jalani. Dan ini yang juga terus menjadi warna dari kehidupan rohani Abraham sementara ada di bumi, sehingga dia disebut sahabat Allah. Nah Bapak Ibu, mari kita melihat dimensi dari kemuliaan ini secara umum. Dan saya percaya Bapak Ibu akan melihat satu kontradiksi keadaan, sehingga Bapak Ibu dapat menangkap makna yang sesungguhnya dari kemuliaan itu. Ketika kemuliaan itu kita pelajari lewat firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ini. Oke Bapak Ibu, itu sepintas gambaran mengenai perjalanan dari kemuliaan. Sekarang Bapak Ibu, kita akan lanjut pembacaan kita di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 11. Dan ini berbicara tentang perjanjian yang baru, tentang bagaimana roh yang menghidupkan itu kembali membawa Bapak Ibu Saudara saya terhubung kembali dengan Bapa. Mana Bapak Ibu, kita akan membacanya. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 11. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu.
Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatap. Bapak Ibu, kita stop dulu sampai di sini ya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Pelayan yang memimpin kepada kematian itu terukir dengan huruf pada loh batu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Tetapi di sini juga ada kemuliaannya. Menarik ya Bapak Ibu. Terus dikatakan, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari Musa ketika turun dari gunung Sinai. Cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan melihat. Jadi Bapak Ibu, pelayanan mengenai hukum yang tertulis pada loh batu itu berbicara mengenai pelayanan perjanjian lama, yaitu hukum Taurat. Bapak Ibu tahu bukan? Pada waktu 10 hukum ini diberikan kepada Musa di atas gunung Sinai, dan ketika Musa turun dari gunung itu, muka dari Musa itu bercahaya. Dan Bapak Ibu harus tanggap satu hal. Ada kemuliaan ketika Musa bertemu dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Tapi Bapak Ibu tahu tidak? Dan Tuhan itu ada di awan gelap. Keluaran 19 ayat 18 mengatakan, gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya memumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Pada Bapak Ibu, kita akan membacanya. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 18. Kitab Keluaran 19 ayat 18. Ya, firman Tuhan mengatakan, gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruhnya itu gemetar sangat. Bapak Ibu bisa membayangkan kejadian ini. Tetapi Musa mendapat kemuliaan itu ketika dia turun dari gunung Sinai itu. Mukanya tampak bercahaya. Kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 dan Kitab Keluaran pasal 34 ayat 33 mengatakan, setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya bangsa Israel tidak melihat cahaya kemuliaan itu, sehingga mereka menjadi takut. Bapak Ibu, ada kemuliaan yang tampak pada Musa ketika menghadap dan berbicara kepada Allah. Tetapi itu kemuliaan sementara dan pudar. Nah Bapak Ibu, demikian juga pada saat roh kita ada di dalam perbudakan, ada di dalam belenggu, itulah yang namanya kehilangan kemuliaan. Tidak punya kemuliaan. Di dalam terjemahan lain dikatakan kurang kemuliaan. Bapak Ibu, itulah gambaran dari perjanjian lama. Saya ulangi ya Bapak Ibu, ketika manusia tidak mempunyai perjanjian dengan Allah, dia dikuasai oleh roh perbudakan dan terbelenggu. Punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, dan itulah yang disebut dengan kehilangan kemuliaan, kehilangan pancaran Allah. Tetapi ketika dia dilepaskan, kapan Bapak Ibu dilepaskan? Ketika percaya kepada Kristus, maka dia dimeterai dengan Roh Kudus. Dan pada saat itu juga dia dilepaskan dari roh perbudakan. Dan ketika rohnya itu dilepaskan dari roh perbudakan, dari roh kegelapan, dari kerajaan kegelapan, dan kemudian dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Dia kemudian memiliki perjanjian, yaitu perjanjian yang baru. Bapak Ibu, perjanjian yang lama itu berbicara mengenai kemuliaan yang bisa pudar seperti Musa. Tetapi perjanjian yang baru berbicara mengenai pancaran kemuliaan yang kekal. Dan ini yang nanti kita akan bahas di dalam serial. Nah Bapak Ibu, dengan hukum roh kehidupan, kemudian dia dipimpin oleh Roh Kudus sampai dikembalikan memiliki pikiran Kristus, berkarakter Kristus, memiliki roh yang mulia, dan memiliki kodrat ilahi,
sehingga akhirnya dia memiliki kemuliaan Allah, atau mendapat bagian di dalam kemuliaan Allah, atau dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah Bapak Ibu, mari kita lanjutkan membacanya. Ayat 7 bagian terakhir. Dan kemudian ayat yang ke-8 sampai jam 10. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 7 bagian terakhir, dan surat 2 Korintus 3 ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 7b, jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, artinya dengan kemuliaan yang bisa pudar, ayat 8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi Bapak Ibu, pelayanan yang memimpin kepada kematian itu pun mendapat kemuliaan. Tetapi kemuliaan yang pudar. Tetapi pelayanan yang memimpin kepada hidup, yaitu pelayanan roh, itu akan mendapat kemuliaan lebih besar. Nanti Bapak Ibu akan melihat seberapa besar kemuliaan itu. Dan ini menarik Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Bapak Ibu, ada satu perbandingan tentang kemuliaan yang menjadi referensi terhadap kemuliaan yang pudar. Ayat yang ke-9, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa barusan? Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, artinya jika pelayanan yang memimpin kepada kematian itu mulia, Bapak Ibu, ada kontradiktif di sini sebenarnya. Dan ini yang kita tahu lewat firman Tuhan. Dan ini firman Tuhan yang mengatakannya Bapak Ibu. Dan ini yang tertulis di dalam, yang ini yang tertulis sebelum Bapak Ibu saudara ada di dunia ini. Dan tentu saja harus memiliki makna dan kebenaran yang harus kita temukan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di zaman sekarang, di mana kita hidup dan berdinamika. Berdinamika artinya apa Bapak Ibu? Berdinamika itu artinya berhubungan dengan sekeliling kita. Dengan makhluk-makhluk, dengan manusia dan makhluk-makhluk lain. Dan juga dengan apa Bapak Ibu? Dengan segala sesuatu entitas yang ada di sekitar kita. Baik lingkungan, masyarakat, dan semua elemen-elemen alam. Nah, semua yang kita tangkap dan kita temui, kita alami dan kita lewati, itu yang namanya perjalanan hidup. Ada dinamika gerakan hidup di sini. Ada aktivitas-aktivitas di sini yang benar-benar berujung pada kesia-siaan, betul? Berujung pada chaos dan menjadi berantakan. Inilah yang disebut pelayanan yang memimpin kepada kematian. Ini yang disebut pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Contoh ketika kita ikuti Zoom seperti malam hari ini. Tetapi kok berujung kepada sesuatu yang hambar? Kok bisa? Bisa. Ada kemuliaannya. Ada. Tapi pudar. Itu yang disebut aktivitas atau pelayanan yang memimpin kepada kematian. Artinya mati itu apa Bapak Ibu? Tidak terhubung dengan Bapa. Dan yang lebih parahnya lagi dikatakan pelayanan yang memimpin atau yang berujung kepada penghukuman, artinya di atasnya ada murka. Contohnya di dalam konteks gereja, ada perseteruan antara pemimpin-pemimpin gereja atau pelayan Tuhan dan lain sebagainya, dan menjadikan gereja sebagai lahan untuk mendapat uang, sebagai bisnis dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kemuliaan seperti itu pudar. Dan Bapak Ibu bisa lihat, awalnya itu cemerlang, wow, seperti luar biasa. Tapi akhirnya memudar dan menjadi pudar. Ayat 9 mengatakan, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bapak Ibu di sini dikatakan yang memimpin kepada bukan kebenaran, Bapak Ibu, tetapi yang memimpin kepada pembenaran. Pembenaran itu maksudnya apa Bapak Ibu? Pembenaran itu maksudnya salah tapi dibenarkan. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi ada kemuliaan yang lebih besar di dalam pelayanan yang memimpin kepada hidup, atau pelayanan yang menyertai roh. Amin. Kemudian selanjutnya
ayat yang ke-10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, Bapak Ibu, ini adalah kemuliaan yang ada pada Musa. Cahaya wajah Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Dan itu adalah gambaran yang luar biasa, bukan? Itu adalah kemuliaan pelayanan yang memimpin kepada kematian. Tetapi Bapak Ibu, kemuliaan dari pelayanan yang memimpin kepada hidup atau pelayanan yang disertai roh, dikatakan betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh, sehingga pelayanan yang dahulu itu sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai kemuliaan, betapa lebih besarnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, ini yang harus menjadi pondasi. Itu yang harus menjadi pondasi kita di dalam pelayanan yang disertai roh. Jadi Bapak Ibu, saya ringkas ayat 7 sampai 11 ini. Pelayanan perjanjian lama itu merupakan pelayanan yang memimpin kepada kematian. Sedangkan masa perjanjian baru merupakan pelayanan yang memimpin kepada kehidupan, yaitu pelayanan roh. Nah Bapak Ibu, hukum Taurat merupakan referensi dari perjanjian lama, dan itu menyingkapkan dosa, murka, serta kutuk. Dan ini menunjuk Allah berada di atas dan melawan mereka, sehingga ini disebut mematikan, dan ini disebut penghukuman. Sedangkan perjanjian baru berbicara mengenai apa Bapak Ibu? Mengenai kabar baik, mengenai gospel, mengenai Injil. Jadi representasi perjanjian baru ini menyingkapkan apa Bapak Ibu? Ini menyingkapkan kasih karunia, Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Dan Allah terus menuntun kita dengan apa Bapak Ibu? Dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menjadi jaminan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, maka dari itu Injil itu lebih mulia daripada hukum Taurat. Sekalipun hukum Taurat memiliki kemuliaan di dalamnya, dengan memberikan kesaksian tentang wajah Musa yang bercahaya sebagai tandanya, yaitu ketika Musa turun dari gunung Sinai dan membawa loh batu dan memantulkan berkas-berkas cahaya sinar pada wajah. Tetapi kabar baik, gospel, Injil itu lebih mulia dari hukum Taurat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, hukum Taurat merupakan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Karena apa Bapak Ibu? Karena Taurat menghukum dan mengutuk setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Tetapi sebalik, kabar baik, gospel, Injil adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Atau ketika kita, Bapak Ibu Saudara saya, ada di dalam keadaan tidak benar, tetapi kita, Bapak Ibu Saudara saya, dipimpin untuk masuk ke dalam kebenaran dan berada di dalam kebenaran Allah, di mana kebenaran Allah itu disingkapkan melalui iman. Amin. Jadi Bapak Ibu, akhirnya kita dapat memahami bahwa iman dan kasih karunia itu ada di dalam pelayanan roh, ada di dalam pelayanan yang memimpin kepada hidup, dan di dalam kebenaran Allah, dan disingkapkan melalui iman. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Hal ini menyingkapkan kasih karunia dan rahmat Allah melalui Yesus, karena kita memperoleh pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu, Injil inilah yang memimpin kepada kehidupan. Injil inilah yang memimpin kepada satu pembenaran, yaitu atas dasar iman dan pengampunan dosa.
dan kemudian pengharapan untuk memiliki atau menemukan kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjut. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya dalam surat Roma pasal 5 ayat 1. Surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar mengenai pembenaran. Bapak Ibu, surat Roma pasal 5 ayat 1 mengatakan apa? Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita, Bapak Ibu saudara saya, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita, Bapak Ibu saudara saya, dibenarkan karena iman. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ada jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ada iman sebelum kasih karunia Allah. Bapak Ibu, ini menarik bukan? Ada jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi dengan iman kita masuk ke dalam kasih karunia Allah. Dan kita berada di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Kemudian Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah Bapak Ibu, ini tuh sesuatu yang jauh di sana. Satu pengharapan. Tetapi pengharapan ini memimpin kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk dapat menerima kemuliaan Allah. Nah di ayat 3 sampai 5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, di ayat 3 sampai 5 ini memberikan kepada kita gambaran mengenai prosesnya. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita untuk mendapatkan kemuliaan. Ya, kita harus bermegah juga di dalam kesengsaraan kita untuk mendapatkan kemuliaan. Nah Bapak Ibu, jadi kita tahu bagaimana untuk mendapatkan kemuliaan. Kita pun harus bermegah di dalam kesengsaraan. Ya, di dalam kesengsaraan. Karena yang akan menjadi ahli waris, yaitu yang berhak mendapat janji bersama-sama dengan Kristus. Karena Dia yang sulung di antara banyak saudara, yaitu apa Bapak Ibu? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Dan jika kita bermegah di dalam kesengsaraan bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai 4, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2, 3 dan 4. Firman Tuhan mengatakan,
Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi Bapak Ibu, iman Bapak Ibu, saudara dan saya itu menghasilkan ketekunan ketika kita bermenggah di dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan dengan iman Bapak Ibu masuk ke dalam kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan bermegah di dalam pengharapan, dan juga bermegah dalam kesengsaraan. Dan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi Bapak Ibu, ini menarik. Karena kita bermegah di dalam pengharapan. Dan di sini kita bermegah lewat kesengsaraan. Dan kita harus apa Bapak Ibu? Kita harus tekun. Kita harus tahan uji sampai bertemu dengan pengharapan itu. Dan pengharapan itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tetapi kita harus menjalani dan melalui proses. Yaitu apa Bapak Ibu? Melalui proses kesengsaraan. Dan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, Injil itu jauh lebih mulia karena menuntut kemuliaan hukum Musa. Karena Injil itu yang memimpin kepada pembenaran. Jauh lebih mulia dari pelayanan dan pelaksanaan hukum Musa yang sudah kita baca tadi di ayat 10. 2 Korintus 3 ayat 10. Dan itu sebenarnya apa? Apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang menghati segala sesuatu ini, sama sekali tidak punya. Bapak Ibu bisa lihat kemuliaannya, kalau saya boleh analogikan, mungkin hanya sebesar cahaya lampu. Dan kemuliaan yang pudar itu, yang menyala dan menjadi pudar itu, atau tidak terlihat tak kala matahari terbit dan bersinar dengan kuat, itulah kemuliaan di dalam perjanjian lama. Dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang ada di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu bisa tangkap ini? Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita renungkan di dalam sari roh yang menghidupkan ini, ada pelayanan yang memimpin kepada kematian, ada pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 7 ayat 8 dan 11. Dan ada juga pelayanan yang memimpin kepada kehidupan, atau pelayanan yang disertai dengan roh. Dan ini yang membawa kita kepada kemuliaan. Ini yang membawa kita kepada kemuliaan. Sehingga hidup kita hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau angkat lagi mengenai pelayanan yang memimpin kepada kematian dan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu. Karena ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita mengerti dan pahami. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya kembali di dalam surat Roma pasal 7
ayat 8 sampai 11. Surat Roma pasal 7 ayat 8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Ayat 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Bapak Ibu, kita stop di sini ya. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan di dalam perintah itu, keinginan itu terprovokasi di dalam daging, sehingga dosa itu hidup. Nah kemudian ayat 10 firman Tuhan mengatakan, sebaliknya aku mati. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya roh kita itu mati, tidak memiliki kekuatan dan tumbuh. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Ayat 11. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Bapak Ibu, ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Sampai Rasul Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus berkata, daging ini, tubuh yang di dalamnya tersimpan kodrat dosa ini, itu yang membawanya kepada kematian. Tetapi di dalam Kristus, Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 3 dan 4. Dan surat Roma pasal 8 ayat 7. Ya, surat Roma pasal 8 ayat 3 dan 4. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Bapak Ibu bayangkan, perintah atau pelayanan perjanjian lama, pelayanan hukum Taurat, itu memang tidak berdaya oleh daging. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa Bapak Ibu? Mengutus anaknya sendiri. Jadi Allah mengutus Yesus anaknya. Dan terus firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Dalam daging. Karena apa Bapak Ibu? Karena masalahnya ada di dalam daging. Dan hukum Taurat tak berdaya oleh daging. Karena di dalam daging itu dosa mendapat kesempatan untuk memprovokasi. Sehingga apa Bapak Ibu? Yesus diutus oleh Allah di dalam daging. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bapak Ibu perhatikan. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Allah telah menjatuhkan hukuman karena memang apa Bapak Ibu? Karena memang memimpin kepada penghukuman. Tetapi Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging itu. Supaya apa katanya? Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Kita ini siapa Bapak Ibu? Kita ini adalah semua orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Jadi Taurat itu adalah hukum. Dan itu adalah pelayanan yang membawa kepada kematian. Itu adalah pelayanan yang membawa kepada penghukuman. Yang tidak berdaya oleh daging. Dan itu telah dilakukan oleh Allah yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Dan itu dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus yang menjadi daging, serupa dengan daging. Karena memang daging ini yang menjadi sumber masalahnya. Daging yang dikuasai dosa, karena dosa telah menjala dari Taman Eden. Dan Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tuntunan hukum Taurat, tuntutannya apa Bapak Ibu? Tuntutannya adalah kematian dan penghukuman. Dan itu digenapi di dalam kita.
Dengan cara apa Bapak Ibu? Menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kita ini siapa? Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi ini tuh conditional, bahwa orang-orang yang hidup menurut roh itu tidak hidup menurut daging. Dan hidup di sini adalah paripateo, artinya berperilaku dengan cara hidup menuruti roh dan tidak menuruti daging. Di dalam hal apa Bapak Ibu? Di dalam hal hidup berperilaku. Maka dari itu Rasul Paulus berkata di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam terjemahan New King James Version, Bapak Ibu, Romans 12 verse 2, New King James, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dengan cara hidup dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, di dalam surat Roma pasal 8 ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ini tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir kalau orang berpuasa lalu kemudian hidupnya tidak lagi berdosa. Mustahil Bapak Ibu, mustahil Bapak Ibu. Mungkin satu minggu pertama Bapak Ibu kelihatan sok alim, sok suci, kelihatan saleh, tapi itu pudar Bapak Ibu, kemuliaannya pudar. Nah Bapak Ibu saudara saya yang kemudian hidup di dalam satu pelayanan roh, hidup di dalam satu pelayanan roh yang menghidupkan, ini menjadi berbeda. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita, Bapak Ibu saudara saya, dipimpin oleh satu kesadaran akan hubungan dengan Bapa. Dipimpin oleh satu kesadaran bahwa Bapak Ibu saudara saya sedang berada dalam satu kasih karunia Bapa, disertai oleh kasih karunia Bapa, dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang menerima kemurahan itu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang menerima belas kasihan itu, sehingga Bapak Ibu saudara saya merasa, aku tidak sanggup. Tetapi dengan berserah penuh kepada Bapa dan terhubung dengan Bapa, maka Bapak Ibu saudara saya diberi kekuatan. Kekuatan untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjalani aktivitas, untuk kemudian kita hidup menurut keinginan roh Allah. Sehingga Rasul Paulus berkata di dalam surat Roma pasal 8 ayat 31. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 31. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ayat 31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kemudian di ayat yang ke-33, surat Roma pasal 8 ayat 33, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 di ayat 3, firman Tuhan mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu perhatikan, ada 3 pertanyaan.
di situ. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang membenarkan mereka? Siapakah yang menghukum mereka? Kemudian di ayat ke-35, surat Roma pasal 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Wow. Bapak Ibu, siapakah yang akan menghukum orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan mengalahkan kita? Siapakah yang akan memisahkan engkau dari kasih Allah? Jadi Bapak Ibu, pelayanan yang memimpin kepada kehidupan adalah pelayanan berdasarkan kasih karunia. Pelayanan memimpin kepada pembenaran, pelayanan yang terhubung kepada Bapa. Dan itu yang menjadikan kita mulia, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bagian ini, bahwa Allah membuat Rasul Paulus sanggup melakukan pelayanan-pelayanan perjanjian baru tadi, yaitu pelayanan di dalam roh, pelayanan dari roh yang memberikan kehidupan, pelayanan yang memimpin kepada kehidupan, dan bukan kepada kematian, dan bukan kepada hukuman. Ini yang mau saya sampaikan. Mari Bapak Ibu kita akan bacanya. Surat Roma pasal 7 ayat 6. Surat Roma pasal 7 ayat 6 mengatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani di dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama, menurut hukum Taurat. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Bapak Ibu, menarik bukan? Semua ayat-ayat yang telah kita baca dan bahas sebenarnya sudah disimpulkan di ayat ini, di dalam surat Roma pasal 7 ini. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Kenapa kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, Bapak Ibu? Sebab kita telah mati bagi Dia. Nah, kok kita telah mati bagi Dia? Kenapa dikatakan kita telah mati bagi Dia, Bapak Ibu? Nah, jawabannya ada di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang 3 tadi. Dan ini harus menjadi fondasi sebelum kita berbicara mengenai pelayanan yang memimpin kepada kehidupan. Sebelum kita berbicara pelayanan yang memimpin kepada satu keadaan baru menurut roh, atau pelayanan yang memimpin kepada roh yang menghidupkan. Apa yang menjadi landasannya Bapak Ibu? Ayat surat Roma pasal 8 ayat 3. Dan ini harus selalu kita ingat, bahwa hukum Taurat tidak berdaya dengan daging. Bapak Ibu harus tahu ini. Dan ini harus tangkap bagian-bagian ini. Oke? Jadi kenapa kita dibilang bebas dari hukum Taurat dan kita telah mati bagi Dia? Kenapa kita dibebaskan dari hukum Taurat? Karena tuntutan hukum Taurat sudah digenapi di dalam kita. Roma pasal 8 itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, tuntutan itu apa? Sebab kita telah mati. Oh, jadi rupanya kenapa kita telah mati bagi Dia? Karena apa, Bapak? Karena tuntutan itu sebenarnya sudah ditanggung oleh Kristus yang diutus di dalam daging. Karena yang menjadi masalah dari hukum Taurat tidak berdaya terhadap daging. Sehingga Allah mengutus Kristus di dalam daging, serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Dan karena Kristus mati, maka kita turut di dalam kematian. Dan ini harus berlanjut kepada kita yang hidup menurut Tuhan. Jadi Bapak Ibu ingat, tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi kalau orang itu hidup oleh roh. Amin. Tapi tidak hidup menurut. Kalau tidak hidup menurut roh dan masih hidup menurut daging, maka tuntutan itu masih tetap ada. Jadi yang paling penting di dalam mengikut Yesus adalah membawa kematian Kristus di dalam hidup kita. Dan kita harus mati dari semua hidup kita yang lama. Amin. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat dan kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga sekarang kita pun dapat melayani dalam keadaan menuruti
roh. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu dengan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan itu akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara saya. Adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kebenaran Allah dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambah kepadamu. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah saya sampaikan.